warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Dosen Penguji Uji Kinerja tahun 2021. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzan SB, guru di SMA Negeri 8 Batanghari, sekaligus mahasiswa PTG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pasundan Bandung dengan nomor peserta 2015-01-92194. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video praktek pembelajaran secara luring di SMA Negeri 8 Batanghari hari Senin tanggal 6 Desember tahun 2021 pada materi kebutuhan dan kelangkaan. Mohon kiranya Bapak Ibu Guru Dosen Penguji bisa memberikan masukan dan saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk memimpin pembacaan doanya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah dan berdoa agar pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin pembelajarannya. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah ya. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak? Alhamdulillah baik. Masih tetap semangat? Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya. Ya, walaupun kita masih pembelajarannya sifatnya terbatas, Bapak harapkan Ananda masih tetap semangat ya. Semangat untuk mengikuti pembelajaran. Jangan sampai Ananda ketinggalan. Oke? Baik, di sini Bapak akan mengecek presensi kehadiran Anda semuanya. Adelia Fitri, Hadir Pak. Dermawan Arya, Hadir Pak. Devananda, Hadir Pak. Ilham Sam, Hadir Pak. Ika Fitriana, Hadir Pak. Riesha Kafka Fadila, Hadir Pak. Rehan Waladi. Hadir Pak. Seperti biasa, Bapak minta Novia Rosalin Amina untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Novia Rosalin, maju ke depan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Baik, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Saya masih Pak. Ya, Risha? Minggu lalu kita belajar tentang ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, apa itu ekonomi mikro dan ekonomi makro? Ya, Ekonomi mikro merupakan teori yang membahas masalah-masalah ekonomi secara keseluruhan. Sedangkan ekonomi mikro itu lebih ke spesifik. spesifik. Oke, tenang dulu ya. Hari ini kita akan membahas materi tentang Kebutuhan dan kelangkaan. Nah, adapun kompetensi dasar yang harus Ananda kuasai antara lain di sini adalah Ananda bisa mendeskripsikan tentang konsep ilmu ekonomi,
Kemudian indikatornya apa saja? Yang pertama, Anda bisa menjelaskan konsep kelangkaan sebagai masalah ekonomi. Kemudian Anda bisa menganalisis faktor penyebab kelangkaan dalam ekonomi dan cara mengatasinya. Berikutnya, bisa membedakan konsep kebutuhan dan keinginan. Kemudian menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Selanjutnya, Anda bisa mengklasifikasikan jenis-jenis kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Nah, jadi di sini Anda juga diharapkan bisa menyajikan hasil identifikasi terkait kelangkaan dan faktor penyebabnya, serta cara mengatasi kelangkaan yang terjadi dalam kehidupan nyata, baik secara lisan maupun tulisan. Ya. Tujuannya nih, dengan pendekatan saintifik model program ini ya, Anda bisa menjelaskan konsep kelangkaan sebagai masuk ekonomi, menganalisis faktor penyebab, membedakan konsep, menjelaskan faktor, mengklasifikasikan jenis kebutuhan dan alat kebutuhan. Dan di akhir nanti Anda bisa menyajikan hasil dari diskusi kelompok. Oke. Nah, ini Bapak akan menampilkan gambar. Nah, ini gambar apa ini? Apa ini? Apakah Anda pernah mengalami kejadian seperti ini? Kapan? Waktu main basket. Awal Pandemi. pandemi ya. Tepatnya kapan? Maret 2020. Berdasarkan dari video tadi, kira-kira nih kondisi seperti ini kenapa bisa terjadi? Kami Pak. Ya. Ya, kenapa bisa terjadi masker kosong? Karena permintaan dari masyarakat terhadap masker tinggi saat pandemi, sedangkan produk masker rendah. Yang lain? Ada yang mau nambah? Karena kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan produk tersebut terbatas. Jadi karena kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan alat pemenuh kebutuhan itu terbatas. Oke, nah dari video tadi Bapak ingin Anda bisa memberikan contoh macam-macam kebutuhan yang mungkin Anda sudah alami. Ya. Nah, oke. Ya, siapa yang bisa memberikan contoh dari macam-macam kebutuhan tersebut? Ayo Pak.
memberikan contoh-contohnya ya, dari macam-macam kebutuhan. Intensitas antara lain makanan, pakaian, tempat tinggal, termasuk kebutuhan Primer. kemudian Sepatu, jilbab. perhiasan, mobil, Tersier. dong, istilahnya apa kata tersier? Tambah. Jika mempunyai Kalau tersier itu apa? Kebutuhan apa? Kebutuhan mewah. Oh. Nah, setelah kita membahas tentang contoh-contoh kebutuhan tadi, kira-kira Ananda ada yang mau tanyakan sampai di sini? Saya Pak. Ya. Nah Pak, kebetulan orang tua saya ikut asuransi. Oke. Jadi asuransi ini masuk ke kebutuhan apa ya Pak? Oke, ya. Asuransi termasuk kebutuhan yang akan datang. Contohnya asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi pendidikan. Oke. Nah, ya, dia menurut Renata, asuransi yang sudah dilaksanakan oleh orang tua Indonesia ini termasuk ke dalam kebutuhan yang digunakan. Jadi mungkin orang tua Indonesia mempersiapkan asuransi Indonesia. Kemudian nanti mungkin kuliah ya, ya. Oke. Oke, ada lagi? Jelas ya? Kalau sudah jelas, berikutnya kita akan diskusi secara berkelompok ya. Oke. Baik, selanjutnya Bapak akan membagi Ananda semuanya menjadi 3 kelompok. Satu kelompok ada 5 orang ya. Kelompok 1 Sari Hartati, Riesha, Novia, Ilhamsa, Deva, Nanda, Sapitra. Ya, silakan nanti di situ. Kelompok 2 Renata, Novita, Adelia, Yolanda, dan Dermawan Arya. Di tengah nanti ya posisinya. Dan kelompok 3 Rezika, Sabrina, Nanda Puspita, Rehan Waladi, dan M Fadila Rizky. Posisinya di sini. Ya, silakan. Ibu kelompoknya masing-masing. Nah, lihat di situ ada KPD-nya ya. Di situ ada 2 tugas. Yang pertama, Anda bisa menjawab ETS. Ya, kita bermain teka-teki. Silat. Kemudian yang keduanya di situ ada artikel tentang apa? Ya, apa itu? Harga dan kelangkaan gas. Kan harga dan kelangkaan gas 3 kg. Oke. Nah, itu ada pertanyaan, ada 4 situ. Nah, nanti Anda silakan menjawab keempat pertanyaan tersebut. Oke, bisa dipahami? Bisa. Silakan. Anda berdiskusi. Untuk menjawab. Oke, Pak. Ya.
Oh, Kak. Oke, ditutup nyambung ke sini, Pak. Ada isi ya. Oke. Jawabannya kebutuhan. Kamila Pak. Kamila dulu. Waktu beda. 3 subjek. Memenuhi. Apa yang berkota? Apa kata ya? Wah, yang buat Yang bikin. gue. Apa dulu? Ya, lagi. Oke, kita cek ya ke depan. Oke. Kemakmuran, kebutuhan, ekonomi, mikros. Oke, apanya, intensitas. Oke. Kira-kira ada yang mau menambahkan? Dapat kira-kira? Nanti untuk TKS ini Anda sudah paham ya? Nah, gitu. Oke. Selanjutnya yang artikel tentang gas LPG-nya itu. Oke. Silakan masing-masing kelompok mempresentasikan. Kelompok nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh Ilham Syah. Kepada Ilham. Nah, dari nomor 1 dari artikel tersebut, informasi penting apa yang kalian temukan? Jawabannya informasi bahwa Desa Kembang Tanjung Mersam, Kabupaten Matahari tengah dilanda masalah ekonomi yaitu kelangkaan gas LPG. Nomor 2, bagaimana analisa tentang
analisa kalian tentang kondisi pasar untuk gas LPG 3 kilo pada masa itu. Jawabannya terjadi kelangkaan LPG yang menyebabkan harga LPG mengalami kenaikan harga. Nomor 3, hal-hal apa yang menyebabkan terjadinya kelangkaan barang ekonomi tersebut? Karena tingginya tingkat kebutuhan serta berkurangnya tingkat produksi LPG pada masa tersebut. Nomor 4, dari analisa yang telah dilakukan, bagaimana solusi yang sebaiknya dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak terkait, seperti halnya pihak agen, penjual eceran dan masyarakat. Sebaiknya pemerintah mensurvei ke lapangan untuk memberantas agen-agen nakal dan memberikan peringatan kepada agen-agen tersebut. Manakalanya jika didapati perbuatan tersebut terulang kembali, agen tersebut akan menerima sanksi dan di blacklist dari pemasaran LPG-nya. Sekian, terima kasih. Demikianlah itulah hasil presentasi kami. Jika ada yang ditanyakan, kami persilakan. Oke, silakan kelompok 2, 3 yang mau menanggapi jawaban dari kelompok 1. Baik, silakan. Silakan. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya. Tadi kan yang nomor 4 kalian menjawab cuma pemerintahan. Dengan agenda ya. Dengan bagaimana kalau penjualan eceran dan masyarakat sendiri? Jadi kayak mana solusinya masyarakat tadi kan nyari gitu maksudnya nyari kayak mana? Nah, kan pemerintah sudah masuk nih ke agen-agen. Ya bisa dicari ke agen-agen yang memang real yang dipasok dari pemerintah. Real yang terpercaya. Cukup. Terima kasih. Ya. Mungkin dari kelompok kami ingin menambahkan jawaban dari kalian. Solusi dari penjual eceran mungkin bisa menetapkan harga yang sesuai. Biasanya kan di lingkungan kita sering terjadi penjual eceran meninggikan harga gas sehingga kelangkaan itu terjadi dan masyarakat risau. Dan solusi di masyarakat, mungkin masyarakatnya bisa membeli sesuai kebutuhan. Jangan membeli langsung 3 atau 5, tetapi disimpan di rumah. Sehingga masyarakat yang lain bisa kekurangan gas. Bisa diterima? Baiklah, terima kasih atas tambahan jawabannya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini presentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Adik Yolanda. Dari artikel tersebut, informasi penting apa yang kalian temukan? Informasi jawabannya, keluhan warga desa Kempang Tanjung, Kecamatan Mersam tentang kelangkaan gas LPG. Nomor 2, bagaimana analisis kalian tentang kondisi pasar untuk gas LPG 3 kilo pada masa itu? Terjadinya kelangkaan atau keterbatasan gas LPG 3 kilo dan meningkatnya harga gas LPG di pangkalan dan eceran. Baiklah, pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh Yolanda. Peran pemerintah yaitu bukan hanya memberi izin kepada agen-agen, tetapi juga ikut memantau pendistribusian di tempat gas tersebut. Bagaimana? Baik, terima kasih. Jawaban sangat yang memuaskan. Itulah hasil presentasi kami. Cukup sekian, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
dibacakan oleh teman kami. 1. Dari artikel tersebut, informasi penting apa yang kalian temukan? Terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga gas LPG 3 kg di Desa Kembang Tanjung, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari. Yang kedua, bagaimana analisa kalian tentang kondisi pasar untuk gas LPG 3 kg pada masa itu? Ketersediaan dan harga gas yang tinggi membuat masyarakat mengeluh, apalagi saat bulan puasa. Kebutuhan meningkat sementara ketersediaan gas menurun. Yang ketiga, hal-hal apa yang menyebabkan terjadinya kelangkaan barang ekonomi gas LPG tersebut? Yang pertama, tingginya permintaan masyarakat. Yang kedua, ketersediaan gas yang rendah. Dan yang terakhir, dari analisa yang telah dilakukan, bagaimana solusi yang sebaiknya dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak terkait sepertinya halnya pihak agen, penjual eceran, dan masyarakat. Pemerintah. 1. Dengan melakukan peninjauan atau survei ke lapangan, jangan sampai ada penimbunan gas. Yang kedua, segera menangani dengan memproduksi barang tersebut. Agen. Yang pertama, membatasi pembelian gas. Yang kedua, jangan melakukan penimbunan gas. Penjual eceran, menetapkan harga gas sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah, jangan terlalu mahal. Dan terakhir, masyarakat, membeli gas sesuai dengan kebutuhan, jangan berlebihan karena banyak orang lain yang membutuhkannya juga. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana agen membatasi penjualan gas? Oke, saya dari kelompok 3 akan membantu menjawab. Sesuai aturan dari pemerintah, pembelian gas itu satu kakak atau satu keluarga hanya bisa membeli satu gas setiap pembelian gas, dan itu harus membawa kartu kakak atau fotokopi kartu keluarga. Apakah membantu jawabannya? Sangat membantu. Terima Terima kasih. Baiklah, inilah yang dapat disampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Ada kelompok 1, 2, dan 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kesimpulannya adalah disimpulkan ada artikel tentang kelangkaan gas yang terjadi. Ya, gas 3 kg yang terjadi di Desa Tanjung, Kecamatan Mersam. Masalahnya apa situ? Adanya kelangkaan Dan naikkan harga. ya, karena bahannya langka, harganya menjadi naik. Maka dari itu di situ diperlukan yang namanya peran dari masing-masing, antara lain dari pemerintah ya. Peran pemerintah antara lain apa? Meninjau. Di samping pemerintah memberikan izin, Pemerintah juga harus meninjau. mengawasi di lapangan bagaimana penyalurannya, tepat sasaran atau tidak. Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, berdasarkan dari hasil presentasi kelompok tadi, nah yang mendapatkan nilai tertinggi adalah kelompok 3. Berikutnya yang mendapatkan nilai terbaik 2, tertinggi kedua adalah kelompok 2. Otomatis kelompok 1 adalah mendapatkan nilai yang ketiga ya. Bapak harapkan nanti kedepannya bisa lebih aktif lagi, lebih giat lagi Anda dalam memahami persoalan yang ada di dunia. Oke, nah setelah kita diskusi tadi, ya kan? Nah, kita simpulkan materi kita pada hari ini tentang masalah kelangkaan dan kebutuhan. Kira-kira siapa yang bisa membuat kesimpulannya? Oke, ya. Kelangkaan adalah kondisi di mana ketersediaan
ketersediaan sumber daya sehingga memengaruhi kebutuhan manusia. Oke, ya itu ya. Kemudian ya. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk melanjutkan kelangsungan hidup. Oke, kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk melangsungkan kelangsungan hidup manusia. Ya? Oke, berarti Anda sudah paham semuanya ya? Paham. Oke. Nah, untuk mengetes kemampuan Anda pada hari ini, Bapak ingin Anda bisa menjawab tes yang sudah Bapak siapkan melalui link quizzes ya yang sudah Bapak kirim di WA Group. Ya, nampak ya, minta siapa sih tuh? No? Novita. Oke. Novita Ya. Yang lain yang nilainya masih belum memuaskan, jangan berkecil hati ya. Baik, Pak. Oke. Baik, Anda telah menyelesaikan kuisis ini. Nah, Bapak ada itu mengirimkan link refleksi pembelajaran kita hari ini di WA Group. Ada itu link Google Form-nya ya. Silakan Anda klik di situ. Bagaimana Anda menanggapi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, oke. Jelaskan di situ linknya kan? Sudah ada kan? Oke, ya. Nah, untuk berikutnya Bapak harapkan Anda masih bisa tetap semangat dan belajar di rumah mengenai materi skala prioritas dan biaya peluang. Silakan Anda baca di rumah materinya tentang itu ya. Ya, Pak. Minggu depan kita ketemu lagi. Silakan Bapak minta ketua kelas untuk membacakan doa. Sebelum pulang, marilah kita membaca basmalah dan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Bapak mengucapkan lebih dan kurangnya mohon maaf dan memulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.